Yesus adalah sumber mujizat. Bersama Yesus pasti Anda dan saya menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah. Yang namanya lautan pasti ada gelombang. Tuhan tidak berjanji kita hidup tanpa gelombang, tapi Tuhan berjanji kita mengatasi segala gelombang untuk mencapai pelabuhan tujuan akhir kita dimuliakan bersama Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji langit tanpa mendung. Di balik mendung yang gelap ada sinar matahari yang sanggup menyinari dengan terangnya yang dahsyat. Saudaraku, biarlah hari-hari ini waktu Anda punya masalah, problem, persoalan, Anda menjadi lemah dan putus asa, tapi Anda tahu masalah, sakit penyakit, kesulitan, tantangan adalah awal daripada mujizat. Waktu Musa di depan menghadapi laut Kolso yang begitu dalam dan lebar, di belakang ada tentara Firaun yang mengejar. Sebenarnya itu masalah, maju kena, mundur kena. Tapi ingat, masalah adalah awal daripada mujizat. Dan Musa ke atas mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Melalui program Miracle Service 60 menit ke depan, Anda akan menerima yang namanya mujizat. Sebab dalam Yesus selalu ada mujizat. Masalah boleh ada, mujizat sungguh nyata. Terima baik-baik firman Tuhan, ikut memuji Tuhan bersama kami, ikut menyembah Tuhan, dan imani baik-baik, bertobat dari dosamu, dan terimalah kesembuhan dalam segala hal. Mujizat sungguh nyata untuk Anda. Miracle Service untuk Anda sekeluarga bersama Yesus. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Every people say, Jesus, forever I love you, Lord. Wanita saja berkata, oh I love you, Lord. Yang pria berkata, oh I love. Pria nyanyi dan wanita sembah Tuhan. Bersama-sama Yesus, Yesus, Jesus, you are the one I love. Forever I love you, Lord. Say Jesus. Jesus, you love forever, forever I love you, Lord, forever. You Lord. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi, katakan haleluya.
Katakan haleluya. Katakan menjadi pohon yang ditanam di tepi sungainya Tuhan. Katakan menjadi pohon di tepi sungainya Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Ayat 2 suruh baca sama saya, 2, 3. Tiga bersama-sama, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Katakan yes. Kenapa kitab suci berkata kita itu dijadikan seperti pohon, kok enggak tiang? Apa bedanya tiang sama pohon? Tiang tidak hidup, pohon, lihat sebelah kiri kanan, wajahnya mirip tiang atau pohon? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja. Coba saya ganti. Ia seperti tiang. Bagaimana kita boleh menjadi Kristen yang seperti pohon di tepi sungainya Tuhan? Coba saya akan bandingkan Anda di Mazmur. Kita lihat Mazmur. Kitab Mazmur kita baca sama-sama. Pasal yang ke-92 ayat 12. Mazmur 92 ayat 12. Baca bersama saya, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon. Stop. Pohon atau tiang? Pohon lagi. Jadi orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Katakan sama saya, menjadi pohon di tepi sungainya Tuhan. Jadi kekristenan digambarkan seperti pohon. Tapi ingat, tidak semua pohon bisa berbuah. Pohon pertama dimulai di Taman Eden. Ada banyak pohon yang buahnya boleh dimakan. Tapi ada satu pohon yang di tengah, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Alkitab berkata tidak boleh dimakan. Tapi justru Adam makan, Hawa makan. Dan akibatnya mereka telanjang. Mereka dibuang dari Taman Eden ke Taman Edan. Sejak itu zaman sekarang orang serang makin, bukan Eden tapi makin Edan. Bahwa karena disingkirkan, mereka tidak bisa lagi. Lalu ada kisah lagi tentang pohon di zaman Yesus adalah pohon ara. Pohon ara ini daunnya banyak. Waktu Yesus mau ambil
buahnya nggak ada. Diapain? Dikutuk. Habis. Nah, hari ini saya ajak Anda bukan seperti pohon yang menyebabkan Adam dan Hawa berdosa, bukan jadi pohon yang dikutuk di Yeriko, tapi Anda dan saya menjadi pohonnya Tuhan. Ia seperti pohon. Mazmur pasal 1 ini dikatakan ayat yang ke-1, berbagailah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Saya tanya sama saudara, biasanya nasihat orang fasik dan berdosa itu di telinga enak nggak? Sangat enak. Amat sangat enak. Dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Jadi waktu Anda dan saya mengambil keputusan menjadi pohonnya Tuhan, Anda harus memposisikan bukan berkumpul dengan pencemooh, bukan berkumpul dengan orang fasik, bukan berkumpul dengan orang dunia yang berdosa. Saya nggak melarang Anda bertemu dengan orang berdosa, saya juga harus ketemu dengan orang berdosa. Tapi Anda dan saya harus membatasi jarak. Ada satu hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan dahsyat di Argentina. Begitu dia dahsyat dipakai, dia kelelahan karena doa sampai pagi, dia minum minuman lagi. Ternyata karena temannya suka minum. Jadi saudara, boleh bertemu orang berdosa, tapi kita tidak berkumpul, tidak menjadi satu tim. Karena kalau kita maaf, ketemu orang yang suka judi, lama-lama, ya pengen judi, serius. Nah kalau ada kumpul pengkhotbah, lama-lama pengen khotbah, lebih bagus kan? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya akan ambil kata yang pertama, kata berbahagia. Berbagailah orang. Mazmur 1 ini merupakan pendahuluan kitab Mazmur. Mazmur ini membandingkan hanya dua jenis orang yang diakui Allah. Masing-masing dengan sekumpulan prinsip tertentu. Pertama, orang saleh. Kedua, orang fasik. Anda tidak bisa berkata begini, Pak saya kadang ya saleh, tapi kadang saya ya fasik. Tergantunglah Pak, ini kan dunia, kita masih di dunia. Bahkan namanya pun Ahmad Soleh, John Soleh, tidak menyamin dia Soleh. Ada dua pilihan, jalur yang jelas. Anda di jalur yang saleh atau fasik. Kalau Anda mau jadi pohon di tepi sungainya Tuhan, pilih yang saleh. Orang benar itu dikenal dan diberkati Allah, tapi orang fasik tidak memilih bagian dalam kerajaan Allah, sehingga binasa. Nah, mari kita awali dengan sebuah pilihan. Kalau saya dan Anda adalah mau jadi orang yang saleh, mari kita merubah. Karena itu Anda harus ambil pilihan. Apakah Anda bergabung dengan orang fasik, bergabung orang saleh. Saya ulangi, bergabung dengan orang fasik atau bergabung dengan orang saleh. Tidak bisa Anda bilang begini, sudah dari sononya Pak memang kita fasik dan tidak bisa lepas, bisa. Mari kita lihat ciri-ciri orang fasik, sehingga kita menghindarinya. Orang percaya sejati dapat mengenal bahwa temannya, sahabatnya, orang di sekitarnya itu fasik atau tidak. Orang fasik pertama tidak mengakui Tuhan itu ada. Mengerikan, saudara.
Karena tidak mengakui Tuhan itu ada, maka dia tidak beribadah kepada Tuhan tentunya. Apalagi dia menyenangkan Tuhan. Habis sudah. Tapi orang yang saleh, dikatakan, mengakui adanya Tuhan. Menyembah Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Untuk Anda dan saya boleh mengambil posisi menjadi pohon di tepi sungainya Tuhan. Yuk, jangan berkumpul dengan orang fasik. Jadilah saleh. Nah, caranya gimana? Mari kita lihat bersama-sama Mazmur pasal yang ke-1 ini ya 3. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Coba, saya ajak Anda untuk membandingkan dengan kesukaan Anda hari-hari ini. Contoh nih, Pak Haryo aja ya. Pak Haryo, kalau lagi lapar gitu, 2 hari tidak makan, kesukaannya pengen makan apa? Sop. Sop apa Pak? Jelas, lebih detail. Sop kaki, sop buntut, sop daging. Kambing, sapi. Pak bisa bayangkan, begitu Pak lihat Alkitab, dibayangkan nih sop sapi. Bisa Pak? Bisa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat. Kalau saya Pak, sukanya sayur lodeh. Nangkanya nangka bubur begitu. Kemarin saya pergi ke Malang, ketemu teman beli di Blitar, 1 panci besar. Saya selesaikan habis. Masih lagi tinggal separuh, dihabisin teman saya. Nah, saya bayangkan Alkitab seperti sayur lodeh, bubur, pedas. Saya tantang Anda hari ini, yuk bukan saja kau meninggalkan orang fasik, berkumpul dengan orang saleh, tapi kesukaanmu Taurat, firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba saya ajak Anda melihat detailnya. Kita berusaha untuk hidup dengan merenungkan firman, sehingga firman itu membentuk pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, dan kata-kata kita. Wah, keren banget. Katakan sama saya, pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, tindakan kita. Yang keluar firman atau justru sebaliknya. Saya kaget kemarin, di toko apa ya, saya beli barang, terus barangnya jatuh. Ibu itu pas kata, monyet gitu. Saya bilang, monyet, mana bu monyetnya? Enggak, sorry. Dia latah, saudara. Untuk saya tidak balas sapi gitu. Sama saya mendengar dia. Nah, mari kita lihat pengalamannya Daud tentang firman. Dahsyat banget. Daud berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Firman. Firmanmu itu, kata Daud, pelita bagi kakiku. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan Yesus dahsyat. Jadi Anda menghindari orang fasik, Anda berkumpul dengan orang benar, orang yang saleh. Kedua, Anda dan saya untuk menjadi pohon di tepi sungainya Tuhan, Anda harus merenungkan firman. Kesukaanmu firman, merenungkan firman. Nah, kenapa pohon yang ada di Yeriko itu akhirnya ditebang? Pohon ara itu nggak menghasilkan buah.
Waktu Anda sudah meninggalkan orang fasik, Anda kesukaannya firman Tuhan, itu belum cukup. Maka ada perlu yang penting. Anda dan saya harus dikatakan di ayat 3 di sini. Merenungkan firman itu siang dan malam. Setelah merenungkan firman itu siang dan malam, firman itu mengubah pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Maka firman itu akhirnya menjadi darah daging kita. Jadi kalau dibelah itu firman keluar. Tempeleng firman yang keluar. Dimaki firman yang keluar. Meninggalkan orang fasik ke orang saleh, merenungkan firman, kesukaannya firman. Firman itu akhirnya menjadi pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Nah, mari kita lihat sekarang. Bagaimana pengalaman Daud? Dia sempat tidak menjadi pohon di tepi sungainya Tuhan. Ayat yang ketiga, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, di tepi aliran air. Nah, aliran air di sini adalah hasil untuk mereka yang dengan setia mencari Allah dan firman-Nya, ialah hidup di dalam roh. Karena air seringkali melambangkan Roh Kudus. Maka mereka yang diajar oleh Allah dan tinggal dalam firman-Nya menerima aliran roh. Sehingga apa? Roh itu yang akan membuat kita ditinggali oleh Tuhan selamanya. Apa yang membedakan Daud sama Saul? Saul jangan pikir pertamanya nggak seperti pohon. Seperti pohon. Tuhan pilih Saul, lalu nabinya Samuel. Diurapi. Tapi setelah Saul menjadi raja, dia berubah setia. Kumpulannya orang fasik. Tidak kesukaannya Taurat Tuhan. Tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dia tidak menerima lagi aliran roh itu. Sehingga Alkitab mencatat di 1 Samuel 16, roh Tuhan meninggalkan Saul. Yang datang siapa? Roh jahat. Sehingga Daud dipanggil main kecapi. Akibatnya, setan pergi. Saya rindu Pak Raymond lagi main jreng gitu, setan keluar. Atau tim musik di sini, katakan Yesus dahsyat. Saya akan tarik Anda untuk mengerti. Daud sendiri ngomong di Mazmur tadi, bahwa orang benar itu seperti pohon. Apa jadinya? Karena seperti pohon, ada sebuah istilahnya, sebuah komitmen. Orang benar, Mazmur 92 ayat 12, bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh seperti pohon aras Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk, dahsyat sekali. Bapak Ibu tahu pohon ara? Pohon ara itu mau menjulang tinggi di padang gurun bisa. Pohon ara itu bisa menghasilkan buah yang manis, lezat. Tapi kalau Anda lihat, apa istimewanya pohon ara? Pohon kurma, biji kurma itu dimasukkan di lubang, digali. Lalu kitab suci mencatat, bukan kitab suci mencatat, sejarah mencatat, fakta di sana mencatat, setelah biji kurma itu ditaruh, bukan ditutupi dengan apa itu? Tanah, pasir, tutupi dengan batu besar, bongkahan. Gimana bisa tumbuh ke atas? Karena ditutup oleh bongkahan batu. Dia salah. Ternyata karena biji kurma ini mau tumbuh ke atas nggak bisa, dia turun ke bawah. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nggak bisa ke atas karena tertutup batu. Sampai dia ketemu yang namanya mata air. Begitu ketemu mata air di bawah, atau mungkin sumber air, dia mulai kuat. Kuat, tambah kiri kanan, mulai naik ke atas pelan-pelan. Sampai batunya meledak. Dan pohon ini terus ke atas. Dan tidak mudah menjadi layu daunnya. Ini di tengah padang gurun loh.
Tapi kita itu menjadi pohon di tepi sungainya Tuhan. Apa yang menarik? Anda dan saya akan menerima janji yang dahsyat. Mari kita lihat sama-sama. Mazmur pasal 1 kembali. Hasilnya apa setelah kita betul-betul mengikuti Mazmur ini? Ia seperti pohon ditanam di tepi sungai air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Maka saya dan Anda menghasilkan yang namanya buah. Masih ingat? Pohon dikenal baik karena buah. Pertanyaannya hari ini saya dan Anda adalah, adakah kita sedang menghasilkan buah-buah itu? Atau justru kita hanya kebanyakan daun? Saya juga periksa diri. Buah pelayanan saya apa ya? Buah pekerjaan saya apa ya? Saudara adalah saksi yang setia di sini. Bahwa kita sedang mulai bertumbuh. Miracle Service ini tidak dengan banyak orang. Hanya beberapa. Kerinduan untuk menjadi alat mujizat bagi bangsa. Kita terima dan jadi saluran mujizat. Tapi ingat, Anda dan saya diberi bonus. Menghasilkan buah. Ada beberapa macam buah yang kita hasilkan. Pertama, buah sesuai pertobatan. Hari-hari ini, biarlah buahmu itu sesuai dengan pertobatanmu. Hari ini, hasilkan buah sesuai pertobatan. Itu janji Tuhan. Bilang, pasti berbuah. Yesus berkata, Bapa di surga, pengusahanya. Aku pokoknya. Kamu adalah Yesus pokok dan sayalah. Tinggallah di dalamnya. 2, 3. Yesus pokok dan saya carangnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan, pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta, kuku cinta, koko cinta dia. Yesus cinta, kuku cinta, koko cinta dia. Yesus pokok dan saya carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan saya carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan saya carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan, bilang kiri kanan, pasti berbuah. Buah pertama, buah sesuai pertobatan. Buah kedua, buah kebenaran. Katakan kebenaran. Kalau saya selidiki sebuah pohon, itu satu biji pohon mangga, buah mangga. Itu menghasilkan berapa buah mangga setelah itu? Banyak. Dahsyat enggak, saudara? Saya di rumah tanam jambu. Waktu pertama kali punya rumah lagi senang-senangnya tanam-tanam semua. Dan sekarang sudah tidak sempat nengoki lagi. Tinggal memetik beberapa yang masih bertahan. Tapi ingat baik-baik, pasti kau bisa berbuah. Jadi Anda sudah di-create sama Tuhan, bisa berbuah. Buah sesuai pertobatan, buah kebenaran, buah roh. Buah roh ada 9, tapi kalau kebanyakan dipres kasih. Buah jiwa, kita membawa jiwa. Nah, saya akan tutup, bagaimana kita nggak ditebang. Kan ngeri, saudara. Sudah jadi pohon, di tepi di sungainya Tuhan, tapi ditebang. Menurut saudara, Saul akhirnya ketebang nggak? Saul nggak ditebang. Dia menebangkan diri. Dibunuh diri. Habislah dia. Saya yakin Anda tidak seperti Saul membunuh diri, nggak mungkin. Tapi kadang Anda membunuh pengharapanmu.
membunuh masa depanmu, membunuh mimpi-mimpimu. Sudahlah. Jujur, saya pun kadang tidak semua yang saya lakukan langsung berhasil. Ada hal-hal yang sangat berat, bahkan cenderung sulit. Tapi urusan saya bukan hasil sekarang, tapi akhir. Hidup ini adalah pertandingan. Tidak penting kita di urutan nomor berapa, nggak penting. Tapi yang penting adalah kita mengakhiri pertandingan. Katakan yes. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Boleh tepuk tangan? Yang hidupnya berkenan. Oh, 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 oh. Apabila kamu jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lambaikan tangan, tangannya. Tangannya. Oh, oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, apa? Mari semua yang di rumah juga tepuk tangan. Lambaikan tanganmu. Yes, sebab Tuhan menopang tangan. Katakan yes. Jadi hari-hari ini, periksa. Aku ini pohon di tepi sungai ya Tuhan. Udah berbuah belum ya? Kalau belum, periksa lagi. Keluar dari orang fasiknya itu udah serius atau angin-anginan. Saya pernah kerja di Departemen Keuangan, saudara. Jadi saya tahu apa namanya hidup sekuler. Betapa beratnya saya kerja di Departemen Keuangan itu karena saya kerja di situ bukan karena kerinduan hati saya. Bapak saya larang saya sekolah pendeta, ya saya kerja untuk membantu 2 adik saya, 3 adik saya. Puji Tuhan, 5 tahun saya kerja pegawai negeri, 3 adik saya, 2 jadi pendeta. Akhirnya saya waktu itu ada 2 pilihan, menikah atau sekolah pendeta. Saya pilih sekolah pendeta, mau menikah, nggak tahu nikah sama siapa waktu itu. Belum ada yang mau. Enggak, hati saya Tuhan. Apa yang terjadi? Di pekerjaan itu banyak godaan. Banyak orang fasik menawarkan yang bukan-bukan. Serius. Tapi saya udah buat garis tegas. Saya masih ingat mereka bilang begini. Lu gak jantan ya? Lu kenapa? Kok gak berani ngerokok? Kayak saya gini, jantan ngerokok. Saya gak lalu emosi. Baik, mana rokoknya? Saya biar jantan. Enggak. Justru aku udah jantan, bro. Aku udah jantan, ngapain aku merokok lagi untuk membuktikan kejantanan saya? Selesai kan? Ada satu bapak, saudara, berlutut di depan dokter. Dok, sorry dok. Saya kena AIDS, dok. Hah? Kata dokternya. Kenapa? Ini isi saya saksinya, dok. Saya nggak pernah jatuh sama wanita siapapun. Lalu, saya setia. Lalu, pas ke Hongkong, dok. Sekali aja, dok. Teman saya kasih wanita. Saya dikira nggak jantan, dok. Ya saya ambil tuh wanita. Pas AIDS, dok. Rasanya rasa AIDS. Saya tantang Anda hari ini. Anda harus tinggalkan orang fasik. Bertemu boleh. Bergaul boleh. Tadi kata teman saya, nggak apa-apalah. Saya dugem kan untuk entertainment. Anda bisa entertainment tanpa dugem. You understand dugem? Dunia gemerlap. Dunia gelap. Tinggalkan orang fasik. Berkumpul dengan orang yang saleh. Kesukaanmu Taurat, renungkan siang dan malam. Firman itu masuk di pikiranmu, menjadi sikapmu, menjadi perkataanmu, menjadi perbuatanmu. Dan pasti kau berbuah. Untuk ngecek, jangan cek orang lain, cek dirimu. Udah ada buah belum? Buah sesuai pertobatan, buah kebenaran, buah roh, buah pelayanan, buah jiwa. Bukan cuma itu, Mazmur pasal 1 ayat yang ke-3 ini, dan yang tidak layu daunnya. Lihat kiri kanan, wajahnya segera terlayu. Halo?
Segar, katakan segar. Kenapa kita nggak segar sih, nggak sukacita? Paulus berkata dalam Filipi 4 yang 4, dia di penjara loh. Dia ngomong gini, bersukacitalah. Sekali lagi katakan padamu, bersukacita itu bukan karena dari luar, dari dalam. Bilang dari dalam. Katakan yes. Gimana caranya bersukacita? Bilang sama kiri kanannya, mulailah bersukacita. I have a joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I have a joy down in my heart. Down in my heart to stay. Yes, I am so happy. So very happy. I have the Lord of Jesus in my heart. I am so happy. So very happy. I have the Lord of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatimu, di hatiku adalah sukacita di hatimu, di hatiku selalu. Katakan yes. Mungkin maaf lo ya, belum punya pacar, tetap sukacita. Pasti akan dapat yang lebih baik dari yang sudah ada. Pancet aja. Ya memang itu kebutuhan sehari-hari. Yang belum punya rumah, bersukacita. Belum punya mobil, naik mobil umum lebih praktis. Busway. Katakan Yesus dahsyat. Sukacitamu bukan di luar dirimu, di dalammu. Kau nggak pernah layu, sukacita terus. Belum makan pun sukacita. Sudah makan apalagi. Katakan haleluya. Ibadah di lantai 5 sukacita, di lantai 36 haleluya. Katakan yes. Tidak layu daunnya, dan saya senang sekali ayat ini. Apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan, berhasil. Katakan yes. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Nah ini ukuran Anda masing-masing. Apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Kebalikannya apa? Apa saja yang diperbuatnya, selalu gagal. Bahaya, saudara. Bahaya. Serius. Sekolahnya gagal. Kuliahnya gagal. Apa saja yang diperbuatnya. Jadi ingat loh ya. Bukan dia diem-diem saja berhasilnya. Apa saja yang berbuat sesuatu. Jadi Anda yang nganggur hari ini, berbuat sesuatu. Cari kerja. Saya juga mau jadi hamba Tuhan yang enggak mau, maaf. Nggak ada kerjaannya. Kemanapun pergi, berusaha. Apa saja yang diperbuatnya. Nah, saya akan tutup dengan sebuah peringatan dan sebuah peluang. Kita baca kita baca Yohanes 15. Yohanes 15. Yesus berkata, akulah pokok dan kamulah carang-carangnya. Katakan Yesus dahsyat. Siapa yang rindu untuk tidak ditebang? Lambaikan tangan. Yohanes 15. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi komisarisnya itu Bapa di surga, direksinya Yesus Kristus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Sudah mau dipotong? Dipotongnya kenapa? Tidak berbuah. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Lihat di sini. Supaya lebih banyak berbuah. Baca 3 sama saya, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku
dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi 2 langkah utama penting terakhir supaya kita nggak ditebang. Tinggal dalam Yesus. Dia ternyata pohon juga. Mungkin ini masternya pohon, pohonnya pohon. Kita tinggal nempel sama dia. Dan yang jangan lupa, Anda mau dibersihkan. Jadi menarik sekali kalau Anda pergi ke kebun anggur. Saya pernah sama istri dan anak ke Kanada, dibawa ke, bukan kebun anggur, lautan kebun anggur. Sepanjang mata memandang, kebun anggur semua. Saya bilang, oh my God, keren banget di Toronto. Apa yang terjadi? Saya tanya sama teman saya yang di sana, ini kalau panen gimana ya? Disimpan di mana? Berapa truk? Udah kayak lautan gini. Oh enggak Pak, ini diperas, disimpan. Makin lama anggur disimpan, makin enak. Mari terakhir supaya kita enggak dipotong, ditebang. Kita nempel. Kita menjadi satu dengan pohonnya pohon, Yesus Kristus sendiri. Dan kita tetap mau dibersihkan, bilang mau dibersihkan. Jadi ternyata petani-petani kebun anggur yang di Toronto itu motongnya terus. Memang mungkin sakit. Jadi kadang kalau Anda tidak berbuah, coba dipotong. Maaf misalnya, ini ikut sekolah Miracle School, nggak lulus-lulus, temannya lulusnya nggak lulus-lulus, gitu ya. Kursus bahasa Inggris nggak naik-naik grade-nya, gitu ya. TOEFL-nya nggak nyampe-nyampe, gitu ya. Kerja, begitu lama nggak ada tabungan, gitu ya. Nggak ada hasil. Coba dibersihkan. Dibersihkan. Kok Anda, saya aja mau juga dibersihkan kok. Saya mau bersaksi nih. Saya tidak terima semua jadwal khotbah. Tidak semua terima. Harus digunting. Kalau saya terima semua, saya bisa mati muda. Kelelahan karena khotbah. Kelelahan karena melayani. Saya mau digunting pelayanan yang tidak Tuhan kehendaki. Yang tidak merupakan panggilan saya. Panggilan saya rasuli. Kalau Anda tanya, kenapa Pak Tim sekarang pergi ke Papua? Ya karena di sana ada perintisan gereja. Kalau cuma hanya khotbah, ada yang lain. Yang khotbah bukan saya. Jadi dukung doa, kami akan merintis di Nabire, di Fakfak, di Merauke, di Raja Ampat. Kalau Tuhan izinkan seluruh kabupaten. Katakan Yesus dahsyat. Bukan hanya di Papua. Di mana Tuhan buka? Tuhan tutup ya jangan. Demikian juga Anda hari ini, dimanapun engkau berada. Apa saja yang kau perbuat, dibuat dan berhasil. Jangan diam, perbuat. Katakan perbuat. Katakan do something. Dan kau berhasil. Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Bukan tanpa tujuan. Karena dia mau. Kita seperti pohon. Ditanam di tepi sungainya Tuhan. Enggak pernah layu. Selalu berbuah. Apa yang kita kerjakan? Dibuat Tuhan selalu? Katakan, saya enggak mau ditebang. Saya mau nempel sama pohonnya pohon. Siapa dia? Saya mau dibersihkan. Siap? Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Say hallelujah. Say holy, holy. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Holy, nyanyikan dengan imanmu yang kuat. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Layak disembah, oh, layak disembah.
disembah. Katakan Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah, Tuhan Allah semesta alam, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Tuhan Allah, Allah semesta alam, layak disembah, layak disembah. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik 2000 tahun lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setelah melalui program Miracle Service ini, Anda menerima lawatan, menerima mujizat, dan menerima perubahan hidup. Jangan berhenti di sini, ini belum selesai, ini baru mulai. Beri dirimu dibaptis menjadi murid Yesus, setia beribadah dan melayani Dia. Ingat, bersama Tuhan Yesus Kristus, Anda bukan hanya terima, tapi Anda juga menjadi saluran mujizatnya. Mari bergabung dalam program Miracle School di mana engkau berada. Bahkan Anda boleh melayani bersama-sama. Anda boleh menghubungi kami untuk konsultasi, boleh menghubungi kami untuk bersaksi. Nama Tuhan dipermulakan oleh hidup Anda dan saya. Dengar, bersama Yesus, Anda pasti terima mujizatnya dan menjadi mujizatnya. Salam Miracle Service.